Nah, saudara, mari kita hari ini belajar kebenaran firman Tuhan saya dengan tema Yesus adalah tanda yang bisa dilihat dan merupakan pesan Allah. Penyucian dosa hanya lewat darah Kristus. Saudara, penyucian dosa dalam kehidupan kita bukan oleh hal-hal yang lain. Mungkin kita bisa berdoa satu hari penuh, tetapi itu tidak menyucikan hidup kita. Amin. Hanya oleh darah Kristus yang menembus kita di atas salib Golgota, itulah yang membuat dosa kita disucikan. Mari kita akan baca di dalam Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca di sana. Ada beberapa hal yang pesan di mana orang-orang Yahudi, ahli Taurat dengan orang Saduki
bersama-sama mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah saudara, walaupun saya tahu pertanyaan ini ada maknanya buat kita, mari kita baca sama-sama ayat 16 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka pergi. Nah saudara, ketika mereka berbicara kepada orang-orang Farisi, Tuhan memberikan satu tuntunan yang orang Farisi mengerti, walaupun orang umum mungkin tidak mengerti dengan kata-kata seperti ini. Nah saudara, pada waktu Allah membebaskan bangsa Israel, Allah bekerja secara luar biasa. Dia menghancurkan bangsa Mesir, Fir'aun dihancurkan. Dan di situ Musa dipakai Allah untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang memberi tulah kepada orang-orang Mesir. Dan itulah mereka berpikir kalau Tuhan sedang mengutus Musa, maka Allah akan melakukan sesuatu yang dahsyat, tanda-tanda yang dahsyat. Nah, saudara, orang Yahudi, ahli Farisi juga mulai berkata, walaupun di sini mereka hanya untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan itu, tapi mereka punya pemikiran seperti ini. Kalau memang dia Mesias, dia harus memperlihatkan tanda seperti zaman dulu. Artinya dia harus membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi, sehingga orang-orang ini meminta tanda membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias yang dinanti-nanti. Nah saudara, dan itu Yesus menjawab, rupa langit kamu tahu, tetapi tanda-tanda zaman rencana Allah kamu tidak menyimak kebenaran firman Tuhan, sehingga kamu buta. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan seperti itu saudara, karena Yesus juga datang ke dunia, semua orang mengakui bahwa Yesus mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan agama di seberang kita semua mengakui Yesus adalah pembuat mujizat. Amin. Apa yang dibuat mujizat? Air dijadikan anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Saudara, ini tanda-tanda sebetulnya. Tetapi orang Farisi tertutup dengan hal ini. Malah dia menuduh Yesus bahwa Yesus membuat mujizat itu dengan kuasa siapa? Beelzebul, pengguru setan. Nah, saudara, itulah gambaran kita sekarang ini. Orang-orang itu banyak tahu akan terjadi di dalam kondisi dunia ini. Kalau dunia ini bakal sulit, bakal ada inflasi, bahkan ada deflasi. Tetapi banyak orang itu buta terhadap perkara-perkara rohani. Dan tanda-tanda zaman yang dinyatakan melalui rencana Allah. Tanda-tanda zaman itu, rencana Allah itu untuk menggenapi nubuatannya supaya Kristus datang ke dunia ini. Dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan. Nah saudara, sekaligus juga Tuhan Yesus ingin meletakkan dasar gerejanya, dasar keselamatan semua orang yang akan masuk dalam kerajaan surga, sehingga dia perlu datang. Orang Yahudi lupa saudara, bahwa sebelum mereka masuk ke Kanaan, apa peristiwa yang terjadi? Patung Nebustan ular tembaga itu dinaikkan tinggi. Sesudah itu baru mereka masuk negeri perjanjian. Amin.
masa anugerah ini terjadi sebelum saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah, maka salib itu harus ditinggikan. Dan salib itu mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa penyucian itu hanya berdasarkan salib Kristus yang darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Nah saudara, mari kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Iya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini zaman anugerah ini adalah karena Dia ingin meletakkan dasar keselamatan bagi setiap anak-anak Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, orang-orang Yahudi tidak menyadari bahwa Yesus adalah tanda itu sendiri. Itulah mujizat Allah yang terbesar, tanda-tanda yang paling spektakuler, keselamatan melalui Tuhan Yesus. Dan melalui firman Allah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk membuka hati, menyadari bahwa Yesus adalah keselamatan, tanda keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah saudara, itu sebabnya saudara-saudara berbahagialah pada pagi ini, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Amin. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan dikuduskan sebagai anggota-anggota atau anak-anak di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara harus dikuduskan lebih dahulu oleh darah Kristus. Itu sebabnya Yesus datang dan Dia mengatakan tanda yang akan perlihatkan kepadamu adalah tanda Yunus. Artinya saudara, sebelum penghakiman itu datang, Yesus telah membuatkan kematiannya dan kebangkitannya dan menjadikan tanda bahwa Dialah Sang Mesias itu sendiri. Nah itu sebabnya saudara, kita melihat tanda Yunus yang dikatakan itu adalah Yunus itu diperhatikan selama berapa hari? 3 hari. Kemudian dia bangkit, dimuntahkan dari perut ikan di dalam kitab Yunus. Lalu dia mulai memberitakan firman Allah. Tadinya Yunus tidak mau memberitakan firman Allah, dia lari ke Tarsis. Setelah itu Tuhan membuat gelombang laut itu begitu dahsyat sehingga Yunus harus dibuang ke laut. Dan Allah menetapkan seekor ikan besar menelan Yunus. Dan dia ada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam saudara. Lalu dia dimuntahkan kembali ke pantai dan dia sampai di Niniwe. Dia memberitakan firman Allah dan banyak orang bertobat karenanya. Nah, di situ Yesus ini mengatakan mujizat terbesar adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang menyucikan kehidupan saudara dan saya. Itu mujizat besar, itu tanda yang paling spektakuler yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu saudara. Tetapi bagi kita, biarlah kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang memang turun ke dunia ini untuk mempersiapkan saudara dan saya menjadi umat-umatnya yang kudus di hadapannya. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana kita harus hidup? Sekarang ini kita harus ingat bagaimana kita harus hidup. Nah saudara, seringkali kita tidak sadar bagaimana kita harus hidup. Seringkali hidup kita hanya beranggapan bahwa hidup kita itu masih panjang. Amin. Siapa yang mengharapkan besok mati? Gak ada ya. Saya tanya sekali lagi, siapa yang ingin masuk surga? Saya katakan sekali lagi, siapa yang ingin mati besok? Loh, kalau yang ingin masuk surga kan harus mati dulu. Kalau tidak mati dulu kan bisa. Nah, saudara, seringkali kita masih beranggapan bahwa kita akan menikmati hidup ini masih lama jangkanya. Ternyata penting bagi saudara. Bagaimana kita harus ingat, bagaimana kita harus hidup saat ini. Saudara harus ingat, waktunya Tuhan sudah dekat. Amin. Ini yang harus kita ingat.
Karena zaman anugerah, jangan saudara berpikir zaman anugerah ini akan terus berlangsung. Zaman anugerah ini juga akan berakhir saat datangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lagi waktunya Yesus menggenapi rencananya untuk datang kedua kali untuk menjemput siapa? Mempelainya. Saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa zaman anugerah akan berakhir. Zaman anugerah bukanlah zaman yang tanpa batas. Zaman anugerah segera berlalu. Zaman anugerah ada batasnya. Saudara ingat Nuh? Waktu Nuh disuruh buat bahtera perang yang besar, batas anugerah itu di mana? Saat kapal itu belum jadi, saudara. Saat kapal itu belum jadi, Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera di mana? Di atas bukit. Ini hayal banget ya. Tidak ada orang buat bahtera itu di atas bukit, saudara. Pasti di pinggir pantai ya. Ini di atas bukit. Nah, zaman anugerah itu berlaku sebelum bahtera ini selesai. Nuh mengatakan berulang kali kepada orang-orang sekitarnya bahwa air bah akan menghukum dunia ini. Tetapi banyak orang tidak percaya. Demikian juga dengan kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini. Segala sesuatunya masih berjalan dengan lancar. Mari kita baca coba. Zaman anugerah bagaimana akan berlalu kita tidak pernah tahu. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Oleh sebab itu kita harus hidup bagaimana? Kita harus hidup mengerti bahwa zaman itu akan berubah, maka kita akan hidup dengan lebih hati-hati di dalam dunia ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia itu zaman anugerah berakhir itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi saudara ingat, saya kadang-kadang ingat orang kalau guyonan, aku utang yo, kapan bayarin? So tadi wong bar apa? Orang selesai hamil, orang kalau sudah tidak ada hamil, ya. Dan di situ saya akhirnya menyadari, iya, ternyata hari itu juga datang. Kita sepertinya seperti biasa makan, minum, kawin, mengawinkan, jadi orang hamil itu tidak pernah habis. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu datang. Oleh sebab itu saudara, hendaklah kita hidup hati-hati. Zaman anugerah akan berlalu. Amin. Jangan kita terlena dengan kondisi dunia seolah-olah zaman anugerah itu terus. Yang kedua, mengubah cara hidup kita. Seringkali kita melihat cara hidup kita ini sudah benar, saudara. Tetapi kalau kita selidiki dengan kebenaran firman Allah, hidup kita masih jauh dari benar. Oleh sebab itu saudara, kita tingkatkan cara mengubah hidup kita terus-menerus di dalam hidup ini. Sebab cara hidup kita inilah menentukan ketika nanti kita sampai ke jalan pengadilan Allah. Karena di dalam Matius 21, Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga saudara, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi mari kita mengubah cara hidup kita. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 7 sampai 11. Saudara bisa membaca, kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 7 sampai 11. Iya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling musuh, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta perbuatannya. Ayat yang ke-10 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sithik, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Nah saudara, sekarang kita mengubah cara hidup kita. Dahulu mungkin kita hidup ini tidak karuan, sekarang pun belum tentu karuan. Oleh sebab itu kita terus biar manusia baru kita terus diperbarui dari sehari ke sehari. Siapa yang memperbarui? Saudara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menggerakkan hati saudara untuk memperbarui. Saudara melihat, saya kemarin memberikan satu ilustrasi. Kita jangan menghentikan proses belajar walaupun sudah tua. Karena kalau kita menghentikan proses belajar sudah tua, kita ketinggalan zaman. Kita masih menganggap kalau kita orang tua ini sudah benar ya. Ternyata kalau kita baca firman Tuhan, yang kisah lain. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar supaya kita tidak ketinggalan di dalam hidup ini. Supaya kita tetap berbuah, mengubah cara hidup kita. Supaya hidup kita makin hari makin diperbarui terus sampai pada akhirnya Tuhan katakan, Paulus sudah selesai dari bumi. Maka saya akan sampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya menaruh panggilanmu. Saya berbahagia saudara menantikan hari-hari seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita ubah cara hidup kita. Tadi di mobil Bugatti ngomong, kenapa kok politik itu kotor? Terus saya bilang, iya, politik itu buat kotor itu karena orang-orang yang iri hati. Sebetulnya politiknya nggak kotor, tetapi orang iri hati ini yang kotor, ingin menduduki kedudukan tinggi, ingin menggantikan orang lain, guru waktunya. Akhirnya, iya ya supaya komisi terjungkal dari kursinya, dia berupaya untuk berhenti sikil kursi. Jadi yang jahat itu perilaku orangnya, saudara, bukan politiknya sebetulnya. Perilaku orang, motivasinya orang itu. Dia menjelekkan orang lain, padahal kalau dia sendiri yang dapat nanti lebih bagus nggak? Belum tentu bisa-bisa nggak lebih bagus. Nah, saudara, mari kita belajar untuk memperbarui cara hidup kita, bukan melihat orang lain, bukan menghakimi orang lain. Kita melihat hidup kita supaya kita firman Tuhan terus memperbarui hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, pergunakanlah hidup ini untuk melakukan kehendak Bapa Surga. Ini penting saudara dalam hidup kita, sebab kita selalu menggunakan hidup ini untuk hal-hal yang lain. Mari kita baca di dalam Roma 6 ayat 13 yang terakhir. Roma 6 ayat yang ke-13. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kalau kita lakukan ini, saya percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita, dan saudara akan menikmati setiap janji-janji Allah janjikan. Ketika kematian itu datang, tidak lagi menakutkan bagi kita. Sehingga kalau dikatakan siapa yang mau mati besok, banyak yang angkat tangan saudara. Kalau ditanya kenapa ya kok nggak mau, kalau ditanya siapa yang mau mati besok, ada yang kata kenapa? Jose, anakku sih butuh biaya. Saudara,
Kalau saudara mati, apakah anak saudara nggak bisa masuk sekolah, nggak ada biaya? Itu kesombongan saudara, belum tentu loh. Kadang-kadang justru itulah kebaikan Tuhan yang kita tidak pernah pahami rahasia-rahasianya. Ada seorang yang dipanggil Tuhan yang mengatakan, jangan Tuhan, anakku masih kecil-kecil, siapa yang kasih makan nanti kalau saya mati? Ternyata ketika Tuhan panggil, anak ini juga jadi orang-orang yang luar biasa loh. Aneh kan ya? Jadi jangan khawatir dengan apa yang kita miliki. Ketika Tuhan panggil kapan saja, saudara berani mengatakan, Tuhan, aku siap. Ini bukan untuk siap untuk berbicara di depan mimbar, tapi siap untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara dan saya di depan pengadilan. Amin. Kalau saudara hidup benar di hadapan Allah, saya percaya saudara akan diberkati. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, di mana karya terbesar telah terjaga buat setiap kami. Kamilah orang-orang yang harus bersyukur kepada-Mu Bapa. Kamilah orang-orang yang berbahagia saat ini, meskipun kami tidak pernah melihat berapa ribu tahun yang lalu, tetapi kami percaya Engkau berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami bersyukur Bapa, beroleh kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, beroleh kesempatan menikmati firman-Nya yang terus akan memberikan pertumbuhan bagi iman rohani kami, yang terus akan memperbaharui roh kami dari hari ke hari, dan firman Tuhan yang mampu menyempurnakan kehidupan kami, mampu mengubahkan kehidupan kami untuk disempurnakan terus. Ampunilah Bapa setiap kami, kadang-kala kami masih jatuh bangun di dalam dosa. Ampunilah Bapa di dalam setiap kelemahan kami, kalau kami selalu menjauhkan diri kami dari Engkau, tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan akan mengubah kehidupan kami, akan mengubah pola pikir kami, akan mengubah karakter-karakter kami yang kurang baik. Sempurnakan kehidupan kami, yang kami akan memperoleh kerajaan Allah yang Kau telah janjikan kepada kami. Kami akan menikmati. Bapa, terima kasih. Pagi ini juga Bapa, kami percaya lawatan-Mu kepada setiap kami. Kami hidup banyak pergumulan mungkin di dalam dunia ini Tuhan. Mungkin kami tidak mengetahui satu dengan yang lain. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Tetapi Engkau melihat setiap kami yang hadir Tuhan. Kami terus berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sakit, lawat Tuhan yang tidak hadir, Engkau menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus yang akan memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang sakit. Bapak, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kelemahan iman. Pagi ini juga Tuhan memberikan kami semangat kembali, teguhkan iman setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami masa-masa sulit di dalam perekonomian.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sementara kedua unsur sama kursus dijalankan, saudara akan menyanyikan kasih yang terindah, karya yang besar. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di-Mu, Yesusku. Roti di tangan kanan saudara. Saya membacakan ayatnya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang cawan di tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Di dalam nama Tuhan Yesus kita sambut undangan ini. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami bersama-sama boleh menikmati kebersamaan dalam ibadah perdana ini pada bulan Juli. Di dalam keadaan yang semuanya sehat, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Tidak ada hal yang lebih indah daripada ini Tuhan. Biarlah Engkau akan memelihara kami sepanjang tahun ini Tuhan. Walaupun ada banyak kesulitan, tapi kami percaya Engkau lah yang akan jadi perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau ajaib. Hidup kami adalah hidup yang dikuduskan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami sampai di tempatnya masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah mulai hari ini sampai maranatha akan saudara nikmati. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan, Amin.